Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita masuk dalam mata kuliah hukum internasional dan dalam tema suksesi negara dalam hukum internasional. Jadi secara ringkasnya materi ini nanti akan menjelaskan bagaimana sebuah negara itu melebur menjadi satu dengan negara lain ataupun dia merubah bentuk menjadi negara lain, gitu ya. Secara mudahnya seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana pertanggungjawaban ataupun rentetan hak dan kewajiban yang akan menyertainya terkait mereka itu merubah statusnya, gitu ya, menjadi satu negara kah atau menjadi negara yang berbeda, gitu ya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita sama-sama lanjutkan slide berikutnya. Insyaallah untuk kali ini slide yang saya akan jelaskan itu sampai dengan 16 slide. Ada 3 konten yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait pengertian suksesi sendiri, kemudian bentuk-bentuk suksesi, dan akibat hukum suksesi dari satu negara, terutama dalam pergaulan di internasional, ya. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu, karena ini penting untuk kita ketahui sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Baik, pengertian suksesi. Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state, yang artinya adalah pergantian kedaulatan dalam satu negara. Nah, pergantian kedaulatan ini maksudnya pergantian dari posisi negara yang digantikan atau predecessor state kepada successor state, negara yang menggantikan. Dalam hal apa, gitu ya? Dalam hal kedaulatan atau tanggung jawab atas satu wilayah dalam hubungan internasional, gitu. Jadi tidak bisa serta-merta dia mengganti, gitu ya, tanpa mengkaitkan dengan negara lain. Jadi kalaupun dia harus mengganti, itu dia harus menjelaskan kepada penduduk internasional, gitu ya, terutama negara-negara lainnya, gitu ya, untuk menyampaikan bahwa ini negara kami sudah berganti atau negara kami sudah beralih menjadi satu negara tertentu dengan batasan tertentu, dengan warga negara tertentu, gitu. Jadi perlu ketegasan dari pemimpin negara tersebut untuk menyampaikan, gitu ya, kondisi negara yang sedang dia pimpin. Apakah tetap pada posisinya sekarang, kayak misalnya sekarang itu kan yang lagi rame itu Amerika, gitu ya, Amerika dengan isu rasisnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah negara bagian yang kemudian ingin memecahkan diri, gitu ya, maka negara bagian itu harus memproklamirkan, gitu ya, kami sudah terpisah dari Amerika, misal seperti itu. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, suksesi negara itu adalah perubahan kedaulatan negara yang diikuti perubahan unsur konstitutif negara tersebut, yaitu terkait penduduknya, wilayah, dan pemerintahan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya yang mudah itu yang bisa kita indra, gitu ya, terkait negara Brunei, negara Singapura, gitu ya. Jadi sebelumnya, gitu ya, sebelum mereka memisahkan diri, itu mereka bergabung dengan negara Malaysia sekarang, gitu ya. Malaysia sekarang itu kan ada 2 bagian, timur dan barat, yang semenanjung dan yang satu lagi di daerah atasnya, utaranya Kalimantan, gitu ya, Sabah dan Sarawak. Nah, karena kondisi tertentu, kemudian Brunei meminta untuk melepaskan diri dari kerajaan Malaysia, gitu ya. Saya ingin membentuk kerajaan sendiri, gitu ya, karena dia melihat potensi negerinya cukup makmur,
kemudian penduduknya cukup gitu ya, maksudnya tidak sedikit amat gitu ya. Kemudian wilayah negaranya jelas, negara bagian yang sebelumnya sebagai negara bagian gitu ya, Brunei itu jelas gitu. Maka dengan segala konsekuensinya kemudian mereka mengambil kebijakan gitu ya, pemimpinnya yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah itu mengambil keputusan untuk membuat atau membentuk negara yang terpisah dari Malaysia. Maka kemudian mereka memerdekakan diri menjadi sebuah negara yaitu Brunei. Ataupun dengan Singapura, demikian juga dengan Singapura. Singapura itu dia lebih mayoritas orang Chinese gitu ya. Kemudian mereka dengan agama yang berbeda dari agama nasionalnya negara Malaysia, yaitu kebanyakan Muslim gitu ya. Nah, mereka kemudian merange gitu ya, mendata gitu ya, seberapa kuat kalau misalnya mereka memisahkan diri. Dan karena Singapura adalah sebuah negara yang menjadi titik transit beberapa negara dari Eropa gitu ya mau ke Australia, biasanya kalau nggak transit di Indonesia, transit di Singapura gitu ya. Nah, cukup terkenal gitu ya untuk bisa transit ke situ gitu ya, transit ke Singapura untuk bisa nyebrang ke Australia, benua Australia. Maka disitulah kekuatan Singapura melihat gitu ya, peluang Singapura melihat bahwa ini bisa menjadi masukan keuangan bagi negara yang akan dibentuk gitu ya. Kemudian mereka punya komunitas sendiri, mereka ingin kebijakan sendiri gitu, maka akhirnya mereka memproklamirkan gitu ya bahwa mereka memisahkan diri dari Malaysia gitu ya, dengan penduduk sendiri, wilayah sendiri, dan pemerintahan sendiri. Jadi mereka juga ada pemerintahan, ada PM-nya, ada perdana menterinya, ada organ pemerintahannya gitu ya, ada menteri-menteri dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi, suksesi negara adalah perubahan kedaulatan negara yang diikuti oleh konstitutif negara, yaitu terkait penduduknya, maka mereka akan terpisah tuh. Walaupun secara face gitu ya, secara bentuk wajah dan lain-lainnya itu masih sama, tetapi mereka punya aturan yang berbeda. Ini warga negara Singapura, ini warga negara Brunei, ini negara Malaysia, ya. Dan pemerintahannya juga berbeda. Nah, ini beberapa bentuk yang bisa teman-teman cermati gitu ya terkait bentuk-bentuk suksesi. Yang pertama suksesi universal dan juga suksesi parsial. Untuk suksesi universal itu bisa teman-teman perhatikan terkait negara Polandia yang kemudian diambil alih oleh Rusia, atau Kongo yang kemudian diambil alih oleh Belgia gitu. Jadi dia bergabung gitu ya. Kemudian suksesi parsial, dia menjadi negara bagiannya atau mengambil wilayah itu menjadi wilayah yang lebih kecil, itu Israel terhadap Palestina, atau Timor Leste terhadap Indonesia, atau tadi yang saya contohkan Brunei dari Malaysia atau Singapura dari Malaysia. Ya, kalau universal dia banyak, semuanya hampir semua bagian. Di suksesi universal itu adalah wilayah satu negara yang habis terbagi-bagi, yang masing-masing bagian dicaplok oleh negara lain, atau dicaplok itu ya, dikuasai oleh negara lain gitu ya. Nah, wilayah Polandia itu dikuasai oleh Rusia, Austria, dan Prusia pada tahun 1975. Nah, negara kecil ini kemudian melebur menjadi satu negara yang besar. Kemudian contoh berikutnya adalah Kongo yang kemudian dikuasai oleh Belgia. Kolombia terpecah menjadi 3 bagian, yaitu
Venezuela, Ekuador, dan New Granada pada tahun 1832. Kemudian international identity dari satu negara hilang karena seluruh wilayahnya hilang. Jadi yang penting adalah international identity dari suatu negara yang hilang itu pasti juga akan hilang karena wilayahnya juga hilang. Jadi kalau misalnya tadi yang melebur gitu ya, Kongo dikuasai oleh Belgia, maka tidak ada lagi warga negara Kongo. Mereka akan menjadi warga negara Belgia karena sudah bersatu dengan yang lebih besar gitu ya. Otomatis kewarganegaraan Kongo sendiri itu tidak bisa dipertahankan lama gitu ya. Jadi mereka tetap akan melebur dengan semua hak dan kewajiban seperti negara Belgia. Atau yang mudah misalnya apa ya? Saya kecilkan sedikit dulu ya. Misalnya tadinya itu kan Sumatera, kemudian Jawa gitu ya, kemudian Sulawesi dan Kalimantan itu dikuasai oleh sultan yang berbeda, misal gitu ya. Misal di Indonesia dulu itu Nusantaranya kan dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Singosari dan sebagainya. Nah, ketika mereka melebur menjadi negara Indonesia, maka peraturan-peraturan yang ada di lokal gitu ya, itu akan melebur menjadi peraturan yang lebih besar. Kalau mau jadi warga negara itu harus punya syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini. Jadi secara internasional intinya kalau satu negara itu hilang, maka otomatis semuanya juga hilang. Sementara untuk suksesi parsial adalah negara kecil yang kemudian meleburkan diri menjadi satu negara besar. Suksesi negara predesesor masih eksis, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara lain. Jadi dia memisahkan diri gitu ya. Nah, ini ada pendapat ahli yang terkenal dalam bidang hukum internasional, yaitu J.K. Streck, yaitu suksesi bisa menjadi dalam beberapa bentuk. Ini pernah saya juga jelaskan di pengantar tata hukum Indonesia gitu ya, terkait suksesi ini. Jadi sebagian negara, dan teman-teman juga saya ingat pernah mempresentasikan gitu ya, materi ini. Jadi sepertinya bukan perkara yang baru untuk adik-adik prodi hukum yang pernah saya ajar, ya. Nah, kalau J.K. Streck itu menyampaikan suksesi negara bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya sebagian negara A menjadi negara baru. Misalnya tadi Indonesia dengan Timor Leste gitu ya. Ada negara baru Timor Leste. Seluruh negara A bersatu dengan negara B, kayak tadi Kongo dengan Belgia. Seluruh negara A terpecah menjadi beberapa negara, gitu ya. Misalnya Rusia yang kemudian dia terpecah-pecah. Bagian negara A bergabung dengan negara lain yang berbeda. Ini nanti ada contohnya juga, gitu ya. Kemudian seluruh negara A menjadi negara baru, namun A tidak eksis, gitu ya. Dia melebur. Nah, kemudian ada pendapat yang berbeda dari O'Brien bahwa suksesi negara dapat terjadi dengan berbagai kemungkinan. Yang pertama, bagian dari negara A bergabung dengan negara B dan menjadi tergabung dalam beberapa negara C, D, dan E. Kemudian bagian dari negara A menjadi satu negara baru. Kemudian ada kemungkinan ketiga, seluruh wilayah dari negara A menjadi bagian dari negara B. Kemudian yang keempat, seluruh wilayah negara A terbagi menjadi beberapa negara baru, B, C, dan D. Kemudian yang kelima, keseluruhan bagian dari negara A membentuk dasar bagi beberapa negara baru yang berdaulat. Gitu ya. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan. Nah, teman-teman nanti ketika menjawab itu ya harus pakai pendapatnya siapa gitu ya, untuk teori yang mana gitu ya. Jadi lebih jelas. Jadi kalau
saya minta menganalisa, itu bukan pendapat sendiri saja, tetapi harus dikaitkan dengan pendapat ahli atau dikaitkan dengan undang-undang apa gitu. Jangan hanya pendapat sendiri, karena kalau cuma pendapat sendiri selain nilainya nggak banyak, itu nggak akan kelihatan bahwa teman-teman itu pernah membaca sesuatu gitu ya. Jadi untuk melihat apakah teman-teman ini menambah pemahaman dengan membaca buku-buku lainnya, itu salah satunya dengan analisa. Apalagi nanti di semester 3 ataupun selanjutnya itu akan banyak analisa-analisa gitu ya. Nah, akibat suksesi salah satunya adalah terkait kewarganegaraan. Pergantian kewarganegaraan pada prinsipnya negara pengganti memberikan kewarganegaraan kepada penduduk yang mengalami suksesi. Misalnya jejak pendapat di Timur Timur, ada referendum gitu ya, istilahnya jejak pendapat itu referendum. Timur Leste, sebelum Timur Leste itu kan Timur bagian timur itu mau ikut kemana, ke Indonesia kah, atau dia mau membentuk negara yang berbeda dari Indonesia, karena kebanyakan orang timur itu adalah orang-orang yang pernah mengalami penjajahan dengan Portugis. Jadi secara sejarah menurut mereka kami bukan bagian dari negara yang dijajah oleh Belanda gitu. Maka kemudian mereka mempunyai statement gitu ya, bahwa kami di luar Indonesia gitu, karena kan bukan bagian dari negara Belanda, seperti juga kasus yang di Papua gitu ya. Jadi Papua maupun Timor Leste itu kan provinsi yang terakhir sekali masuk ke Indonesia gitu ya. Dan kemudian mereka, karena yang jelas mereka tidak tidak terlayani dengan baik oleh penduduk atau negara Indonesia, maka mereka kemudian berontak. Nah, salah satunya itu Timor Leste dengan adanya referendum di pemerintahan B.J. Habibie gitu ya. Mereka memilih untuk membentuk negara sendiri, yaitu negara Timor Leste. Nah, inilah salah satu contoh gitu ya, akibat suksesi itu, yaitu kewarganegaraan. Maka orang-orang Timor Leste yang kemudian memilih masuk jadi, saya pengen jadi bagian dari negara Timor Leste, maka dia bukan lagi warga negara Indonesia gitu. Saya kurang paham itu Rahul Ramos itu tetap jadi warga Timor Leste atau dia pindah ke Indonesia ya, karena setahu saya dia orang Timor Leste. Kemudian yang kedua akibat suksesi ini adalah properti, yaitu prinsip umumnya hukum internasional di mana menerima suksesi negara ke negara. Jadi barang milik pemerintahan sebelumnya dapat diberikan kepada negara baru. Jadi kalau misalnya kita contoh yang gampang dinalar ya, Indonesia dengan Timor Leste, maka wilayah Timor Leste semua kekayaan propertinya itu milik Timor Leste, bukan lagi Timur Timur gitu, tidak lagi jadi bagian Indonesia. Jadi dia silakan mengolah sendiri sumber daya alamnya, baik lautnya, baik hutannya, baik sumber daya alam lainnya gitu ya, silakan gitu. Nah, ini berdasarkan konvensi internasional tahun 1983. Harta benda negara yang state property ini adalah property right, adalah property, kemudian right, haknya, kemudian interestnya in a legal sense. Jadi kayak interest itu
Ada yang mengatakan ini kelebihan keuntungan gitu ya, which at the date of the cessation of the state were owned by that state. Jadi dikuasai oleh negara baru tersebut. Dengan kata lain, harta benda negara adalah harta benda, hak, dan kepentingan dalam arti hukum, gitu ya tadi, kepentingan, keuntungan yang dimiliki oleh negara pada waktu terjadinya suksesi negara. Jadi otomatis dia akan sama. Nah, suksesi terkait hutang dapat dipindahkan ke negara yang baru dengan cara yang adil dan kesepakatan. Jadi kalau dia berubah menjadi negara baru, maka dilihat nih mampu nggak nih negara baru memenuhi hutang tersebut, gitu ya. Kalau nggak bisa ya harus ada kesepakatan baru, mau digimanakan gitu hutang tersebut. Nah, khususnya negara yang diseksi dari dekolonialisasi, maka tidak akan ada hutang kepada negara sebelumnya atau negara yang menjajah. Jadi kalau misalnya kayak Indonesia gitu kan, mereka memisahkan diri dari kerajaan Belanda gitu ya, dari yang menjajah, maka hutang-hutangnya itu hilang demi hukum gitu. Jadi tidak diperhitungkan oleh negara Indonesia. Ya kita nggak mungkin lah bayar hutang negara penjajah gitu ya. Kan sudah menyakiti hati banyak warga negara gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terkait penjajahan ya nggak ada hutang, nggak ada hutang yang harus dibebani oleh negara baru. Nah, kita lihat di aspek berikutnya. Salah satu aspek penting dalam suksesi adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak dan kewajiban yang muncul dari satu perjanjian. Dalam pasal 17 dan 24 Konvensi Wina tahun 1978 menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada suksesor kecuali ditentukan lain dalam devolution agreement. Dalam hal perjanjian yang isinya semata-mata merupakan kodifikasi dari prinsip yang sudah dikenal dalam kebiasaan internasional, maka negara suksesor akan terikat pada prinsip tersebut sebagaimana negara-negara lain. Ya, jadi kalau terkait perjanjian sekali lagi harus dilihat apakah kesepakatan yang sebelumnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Nah, kita juga lihat terkait aspek berikutnya yaitu terkait militer dan teritorial. Maka terjadi perjanjian militer disesuaikan dengan negara baru, gitu ya. Jadi kalau itu tentaranya Kongo kemudian bergabung dengan tentara Belgia, maka harus ada kesesuaian tuh, siapa yang jadi jenderalnya, siapa yang jadi bawahannya dan seterusnya. Yang jelas tidak boleh ada gap, gitu ya. Jadi kalau negara baru gabung dengan negara lain itu mereka membentuk menjadi negara lain, maka harus tidak ada gap agar bisa stabil. Kalau dia ada gap itu apa ya? Perbedaan yang mencolok gitu ya, maka otomatis kestabilan negara itu akan terganggu terus. Ya, apalagi militer yang mereka memang dipersiapkan itu untuk bisa berperang, ya, untuk bisa melawan, yang memang dipersenjatai untuk bisa melawan. Gitu ya. Kemudian batas teritorialnya tetap. Ya, jadi kalau dia misalnya Indonesia itu sekotak lantai itu ya. Kemudian dia misalnya karena satu hal negara Singapura itu penduduk Singapura itu minta referendum, kita gabung aja lah ke Indonesia gitu ya. Kayaknya nuansanya enak gitu. Maka ada pertambahan wilayah seperti itu gitu ya. Nah, tetap itu maksudnya kalau dia tambahnya 5 ya 5 itu gitu tambahannya. Nah, ini kita lihat bagaimana keanggotaan di internasionalnya. Nah, masalah keanggotaan satu negara di organisasi internasional maupun regional ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi.
Nah, piagam PBB misalnya tidak mengatur masalah pengunduran diri. PBB juga menetapkan bahwa keanggotaan satu negara di PBB tidak akan terhenti hanya karena terjadi perubahan atau pergantian konstitusi atau perbatasan. Jadi tinggal dikomunikasikan gitu, mudahnya tinggal dikomunikasikan. Saya gabung dengan negara A loh, gitu. Nggak apa-apa, ini dihilangkan saja keanggotaan saya di PBB misal seperti itu. Atau dia bilang nggak apa-apa dipisah aja karena dia punya kebijakan yang sedikit berbeda tetapi masih satu daerah gitu. Jadi itu lagi-lagi dikomunikasikan gitu ya. Kemudian adapun negara baru, maka negara itu harus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru, yaitu mendaftarkan diri menjadi anggota baru kecuali telah ada izin sesuai ketentuan yang terdapat pada piagam PBB. Jadi negara baru muncul gitu ya, negara baru muncul, maka jadi negara di Indonesia itu sekitar 205-an gitu ya, 205 gitu sekitar itu. Nah itu ada negara baru. Kalau dia terkategori negara baru, maka dia harus mendaftarkan diri kalau ingin menjadi bagian dari PBB. Sebenarnya menjadi anggota PBB, anggota dari organisasi PBB itu pilihan dari sebuah negara gitu ya, bukan memaksa gitu. Jadi kalau yang saya baca itu tidak semua negara, ada beberapa sedikit negara yang tidak masuk dalam keanggotaan PBB. Dan itu biasa aja, fine aja, boleh gitu. Nah ini yang terakhir, slide terakhir. Prinsip umum yang berlaku dalam masalah ini adalah bahwa suksesor dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat tort atau tort itu kelalaian ya, atau delik yang dilakukan oleh predesesor baik dalam kasus suksesi karena penaklukan ataupun berintegrasi secara sukarela. Jadi pada prinsipnya negara barunya itu tidak menerima delik-delik gitu, perbuatan-perbuatan kejahatan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh negara sebelumnya. Gitu kira-kira. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan gunakan ruang forum yang saya siapkan. Kita diskusi di situ. Tidak hanya saya yang boleh menjawab, silahkan teman-teman kalau ada pendapat terkait pertanyaan kawan-kawannya diutarakan saja seperti biasa. Begitu ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.